kita di pagi ini. Apakah ada pertanyaan dalam penggunaan Webex di sini? Penggunaan Webex di pagi ini? Apa masih ada pertanyaan? Atau Anda sudah paham semua? Jadi di dosen-dosen lain juga pastikan Anda menggunakan Webex seperti yang saya sampaikan tadi. Pastikan itu. Ya, jangan lupa menyimpan chat. Itu buktikan dan juga men-screenshot peserta. Di peserta di Webex Anda masing-masing, nama Anda pasti berada di urutan paling atas. Tuh. Kalau pakai Mac, saya lupa tuh Mac tuh kode screenshotnya apa ya, saya lupa. Tapi ada kok kode screenshotnya Mac, itu saya lupa itu. Karena Mac saya udah dipakai anak saya. Jadi saya lupa, udah lama nggak pakai itu. Ya, pastikan. Nah, paham semua ya? Paham kan? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. tuh ya, itu soal penggunaan Webex. Baik, nah sekarang saya akan jelaskan biokimia itu apa. Walaupun saya sudah kasih kalian dua ebook grup ya, tapi yang saya akan coba jelaskan dari sudut pandang saya dulu deh. Apa sih biokimia itu? Saya akan share screen ya. Oke, apa semua sudah lihat? Saya punya screen. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas di laptop Anda, di HP Anda? Iya. Nah, ini namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Apa itu RPS? Ya, itu dalam satu semester biokimia ini Anda dapat apa aja. Anda dapat topik apa aja. Ya, RPS. Nah, siapa sih dosen-dosen biokimia ini? Nah, itu di bawah sini ada 4 nama. Ya. Ada 4 nama. Oke, dosen-dosen biokimia. Apa saja yang dijelaskan? Dan apa tujuannya belajar biokimia? Tujuannya itu apa belajar biokimia itu? Nah, ini dinyatakan dengan capaian pembelajaran. Apa capaian pembelajaran? Pertama ini, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi Anda kalau sudah belajar biokimia, diharapkan Anda bisa bertanggung jawab di pekerjaan Anda masing-masing nanti di kemudian hari. Nggak mesti nunggu Anda lulus, jangan salah. Nggak mesti Anda harus lulus dulu baru bisa mengekspresikan pekerjaan Anda. Enggak. Ya, Anda bisa sambil cari kerja sambilan, nah kira-kira ilmu biokimia terlibat nggak? Misalnya Anda mengasih penyuluhan ibu-ibu PKK, ini misalnya para wanita memberi penyuluhan di PKK di kampung kalian masing-masing via Zoom atau via Webex. Makanan sehat misalnya buat ibu-ibu. Nah, itu ada nggak aspek biokimianya? Itu maksud saya. Hah? Ada nggak aspek biokimianya? Itu yang pertama, sikap bertanggung jawab atas pekerjaan. Jadi pekerjaan ini nggak harus nunggu Anda lulus, jangan salah. Nah, yang kedua, diharapkan juga Anda dari biokimia ini Anda bisa menguasai ilmu-ilmu lain. Nah, itu ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu penunjang. Jadi biokimia diharapkan akan mendukung pengetahuan mengenai ilmu-ilmu lain. Genetika, fisiologi. Saya nggak tahu Anda sudah kuliah fisiologi belum? Farmakologi, obatan, ya, mungkin juga anatomi, semua akan saling mengkait.
Itu. Nah, capaian ini capaian program studi, apalagi banyak. Mampu melakukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Jadi kerjaan Anda tuh bisa diukur kinerja sampai sejauh mana. Dengan Anda menguasai biokimia, misalnya Anda memberikan penyuluhan ilmu kesehatan, makanan kesehatan di ibu-ibu PKK, nah itu bisa diukur. Anda bisa tahu kira-kira biokimia saya sudah sampai sejauh mana. Atau Anda ngasih penjelasan-penjelasan pada ponakan-ponakan Anda. Nah, gitu. Nah, yang kemudian, ini penting. Nah, ini. Ya. Ini terkait dengan kerja tim. Teamwork. Kerja tim penting. Kita sekarang kerja nggak bisa sendiri. Dulu masih bisa kerja sendiri. Sekarang itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena segala sesuatunya harus berbagi. Zaman sekarang ini zaman berbagi. Contohnya apa? Gojek, nggak usah jauh-jauh. Coba lihat Gojek, dia sistem berbagi tuh kerjanya. Praktek dokter hewan bareng, praktek dokter hewan bersama. Itu sistem berbagi. Dokter juga sama praktek dokter. Mereka patungan untuk membuat apa? Membuat satu ruko misalnya, 5 orang dokter patungan, kemudian mereka praktek berlima saling ganti-ganti jam. Si A jam sekian sampai jam sekian, si B jam sekian sampai jam sekian. Artinya kita hidup sekarang sulit hidup mandiri. Hidup sendiri itu sulit. Karena sifatnya manusia memang sifatnya berkelompok. Tuh. Ya. Nah, tadi yang kita kenal sebagai capaian pembelajaran. Nah, ini adalah capaian mata kuliah. Apa itu capaian mata kuliah? Ya, mata kuliah ini diharapkan setelah Anda belajar biokimia 1, Anda mampu apa? Ya, Anda mampu apa? Nah, yang pertama setelah Anda belajar, Anda mampu menjelaskan apa itu biokimia dan relevansinya dengan ilmu kedokteran hewan. Biokimia kita adalah biokimia hewan, bukan biokimia manusia. Jangan salah, bukan biokimia manusia. Memang sih, dasar-dasarnya memang sama dengan manusia. Tapi dalam penerapannya kita pada hewan. Dan pada hewan itu, biokimianya jauh lebih beragam dibanding manusia. Jauh lebih beragam. Biokimia sapi sama biokimia babi itu sudah jelas-jelas berbeda. Apanya yang membuat berbeda? Sistem pencernaannya, lambungnya, itu yang membuat berbeda. Pada manusia ya satu manusia. Tuh. Jadi jelas biokimia pada hewan ini benar-benar banyak. Belum lagi biokimia hewan kelinci, belum lagi biokimia hewan anjing yang pemakan daging, kucing, belum lagi biokimia hewan kuda, sapi, pemakan rumput-rumputan. Belum lagi biokimia hewan pemakan buah-buahan seperti primata, monyet. Itu banyak sekali, sangat beragam sekali. Saya pribadi aja tidak punya banyak acuan mengenai biokimia hewan-hewan itu, tapi kita usahakan ada lah. Jadi jelas-jelas biokimia kedokteran hewan itu beda dengan biokimia kedokteran manusia. Tapi diharapkan kalau dokter ngomong ABCD mengenai biokimia, Anda diharapkan paham. Jangan sampai Anda melongo depan dokter, malu-maluin nanti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini, mampu menjelaskan biokimia air. Apa sih biokimia air itu? Ya, air itu ternyata sesuatu yang tidak sederhana. Kelihatannya dia simpel, air putih, kita minum, tapi dia tidak sederhana. Peranan dia dalam tubuh hewan dan manusia itu nggak sederhana. Air itu Anda bisa
kalau ada kekurangan air, kita sudah berasa kan bagaimana rasanya kekurangan air. Jadi air ini luar biasa fungsinya. Dan dia bisa mencegah tubuh kita tidak membeku. Coba lihat hewan-hewan yang hidup di kutub utara itu. Orang-orang apa? Orang-orang Eskimo kutub. Coba lihat badannya nggak beku dia. Kenapa nggak beku? Nah itu akibat peranan air. Ya, peranan air sangat penting. Peranan air. Nah yang ketiga itu mampu menjelaskan biokimiawi karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbo. Nah karbo ini banyak ditakuti orang. Katanya beginilah, begitulah. Banyak ditakuti orang nih karbo ini. Hmm? Bagi cewek, paling sensi itu. Kalau karbo takut gemuk katanya. Ya, takut gemuk. Tuh, ya. Itu penting sekali. Halo Martina. Halo Martina. Ngantuk ya Martina ya? Sediain kopi Martina di mejamu. Saya juga akan sekali-kali saya akan absen panggil loh ya. Kan saya bisa lihat di sini nama-nama yang ada. Iya, panggil. Ya, ya. Halo Ana Angelika. Selamat pagi Ana Angelika. Ya, 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 ya. Gimana Anda, Ana? Sehat-sehat ya, Ana Angelika ya? Halo Ingrid. Ingrid siapa nih? Ingrid lah siapa nih? Laurentina, Ingrid dokter. Laurentia. Ya. Gimana Ingrid? Sehat-sehat Ingrid ya? Sehat, dokter. Ya, ya, ya. Ya, kita lanjut lagi. Sekali-kali saya akan absen panggil. Apalagi kalau yang videonya mati, itu saya udah anggap setengah nggak hadir itu kalau yang videonya mati. Tapi kalau memang bermasalah sama sinyal ya matikan aja nggak apa-apa. Ya, yang penting nama Anda tercatat. Itulah lemahnya kuliah online tatap muka dengan Zoom atau dengan Webex seperti ini. Tapi kalau OASE nggak ada masalah. Upload aja materi kuliah Zoom mahasiswa baca. Kamu baca atau enggak, ujian bisa atau enggak masa bodoh. Iya kan? Tuh. Tapi kalau gini kita masih bisa interaksi lah, tatap muka ya. Oke. Juga apa? Ada lagi apa? Mampu menjelaskan apa? Menjelaskan apa itu lipid? Apa itu lipid? Nah, lipid ini semacam lemak-lemakan, lemak minyak, lipid. Itu penting. Lipid juga penahan suhu tubuh. Makanya orang-orang di kutub utara, hewan-hewan juga tidak beku karena ada lipidnya. Hewan-hewan di kutub utara kalau Anda lihat seperti singa laut, anjing laut, itu tubuhnya mulus-mulus, buntet-buntet itu. Karena lipidnya tinggi supaya mereka nggak beku. Ya. Oke, ada lagi mampu menjelaskan biokimia protein. Nah, protein ini apa? Protein ini adalah konsumsi rakyat. Ibu-ibu PKK, penyuluhan ibu-ibu PKK pasti membahas mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada yang pernah dengar tuh? Makanan 4 sehat 5 sempurna? Halo guys, ada yang pernah dengar? Nah, bukan makanan 4 sakit 5 mati, bukan. Ya. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah ini protein penting. Air susu itu makanan yang sempurna. Yang 5 sempurna itu air susu. Ya. Makanya manusia diwajibkan minum air susu. Sapi, kerbau, karena itu sempurna. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nanti sambil berjalan semesteran kita akan bahas. Ada lagi enzim. Apa nih enzim? Enzim ini satu katalisator untuk mempercepat reaksi. Mungkin Anda di SMA pernah ya mendengar ini ya, enzim. Nah ya disinggung sama guru biologinya, pernah nggak? Enzim itu disinggung. Apa tuh enzim? Di SMA biologi. Harusnya pernah. Apalagi Anda ini semua kalian yang lulus SNM dan apa SBM ya.
Ini tentunya kalian nih orang-orang yang high quality tentunya. Anda bisa masuk sini, bisa masuk Udayana, kedokteran hewan dari lulusan SBM dan SNM. Masuk perguruan tinggi negeri itu sulit loh, sangat-sangat sulit. Anda sudah lihat sendiri kan? Apalagi yang fakultas bergengsi seperti kedokteran, itu sudah terbayangkan. Oke, menjelaskan vitamin dan mineral. Apa tuh vitamin dan mineral? Anda sudah sering dengar ya. Tapi nanti kita akan bahas secara biokimia. Biokimia mineral juga sama, juga asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Itu juga apa? Asam-asam yang ada di kromosom yang berperan sebagai gen. Ya, Anda sudah dapat di SMA itu sudah disinggung. Nah, jadi ini kira-kira tujuannya Anda belajar biokimia. Apa saja yang akan diajarkan di biokimia? Ya, jadi deskripsinya sudah jelas. Ya, deskripsinya sudah jelas. Apa biokimia Fatin 1 itu membahas topik-topik kehidupan. Itu deskripsinya ilmu biokimia. Kita sudah bisa lihat, sudah jelas itu. Nah, apa saja materi yang akan diberikan selama 1 semester? Nah, ini adalah materi-materi selama 1 semester. Presentasinya adalah bobotnya. Bobot materi itu terhadap keseluruhan mata kuliah. Ya. Jadi mata kuliah ini bobotnya 2 SKS dan masing-masing materi bobotnya 10% dari 2 SKS. Semuanya sama, bobotnya sama. Gak ada materi yang lebih penting, semua penting. Dan nanti akan ada tugas-tugas presentasi juga. Nanti dosen yang bersangkutan akan memberi tugas-tugas. Acuannya dari mana? Acuannya dari mana? Acuan mata kuliah ini. Acuannya ini adalah, nah ini ya. Acuannya adalah pustaka-pustaka. Ini acuan-acuannya tuh. Tapi ini acuan-acuan yang lama ya. Acuan-acuan yang lama. Saya sudah bagi belum RPS kuliah ini di grup kalian? Apakah saya sudah bagikan? Sudah saya bagikan? Belum ya? Belum ya, nanti saya bagikan habis ini. Tapi yang buku-buku yang saya kasih di grup juga yang tempo hari itu juga acuan. Itu buku-buku yang lebih baru, ini buku-buku yang lama. Masih buku cetak, buku apa? Buku textbook tebal. Tapi yang baru itu udah buku e-book semua, makanya Anda bacanya lebih gampang di e-book. Di apa bisa dibaca di HP atau di laptop, atau di tablet, atau di iPad. Ya. Bisa bacanya gampang. Sambil Anda nongkrong, ngopi, Anda bisa baca-baca buku itu. Kok buku ini buku textbook tebal-tebal. Itu gambaran dosen-dosen jadul. Oh, bukunya 5 tebal-tebal. Wow, itu. Ya. Tapi buku-buku ini pun sebagian sudah ada yang buku e-booknya. Seperti apa? Seperti buku Harper. Mungkin kemarin saya pernah kasih, nah ini. Harper ini udah ada sekarang. Ya, sudah ada apa? Sudah ada e-booknya. Ini yang saya pakai yang tahun 80 yang jadul. Tapi kemarin saya kasih Anda tuh tahun berapa tuh? Mungkin tahun berapa tuh? 2000 sekian tuh. Saya kasih di grup, coba cek tuh buku tuh. Sama aja, bahkan isinya lebih baru-baru. Juga ini Schreier. Ya. Schreier juga ini bukunya apa? Dulu zaman saya masih buku cetak tebal. Tapi sekarang sudah ada e-booknya dan Anda bisa unduh gratis ini. Anda bisa unduh gratis. Tapi kalau yang bahasa Indonesia kelihatannya masih harus beli. Tapi kalau yang bahasa Inggris bisa diunduh gratis. Sekitar 300 megabyte ukurannya. Kita bisa unduh gratis. Itu acuan-acuan yang dipakai. Banyak sekali acuan-acuan biokimia itu. Ya, banyak sekali, tapi itulah. Ya. Jadi ini adalah kuliah-kuliahnya apa, tiap-tiap kuliah, penilaiannya bagaimana, ada tugas-tugas, ada presentasi juga, ya. Juga apa, acuan-acuannya ada, ya. Ini topik-topik kuliah.
kuliah pengantar macam-macam biokimia dari keilmuan lain. Ini ada juga beberapa sumber bahan bacaan, ya, sumber-sumber bahan bacaan. Ini Anda bisa cari juga di situ biokimia ini untuk kuliah perdana ini sumber-sumbernya. Ya. Ini di RPS-nya. Ya. Jadi banyak nih. Nanti Anda bisa baca sendiri. Ya. Nah, selain RPS, oke. Jadi kayak seperti itu. Nanti RPS saya kasih di grup nanti. Ya, saya akan stop sharing, saya akan sharing yang lain. Oke, kita akan sharing yang lain. Nah, ini kontrak. Ternyata perkuliahan biokimia juga ada kontrak. Anda tahu kontrak ya? Kontrak itu semacam perjanjian. Anda tahu kan? Nah, ini biokimia ini. Ya, dosen-dosennya 4 orang ini kita. Manfaatnya Anda bisa baca. Nanti juga saya kasih di grup. Deskripsi perkuliahan juga tujuan. Nah, yang penting ini nanti bahan bacaan, oke. Bahan bacaan juga, penuntun juga iya ada. Pembuatan tugas Anda bisa baca nanti bagaimana. Nah, yang terpenting ini apa? Bobot ujian. Nah, bobot ujian demikian. Jadi tugas-tugas 10%. Ada UTS 35%, UAS juga 35%, dan ujian praktikum 20%. Bobot untuk penilaian. Tugas-tugas itu termasuk absen loh ya. Jadi tugas-tugas itu 5%, absen juga 5%. Ya, absen ini penting, makanya Anda jangan sampai nggak absen. Absen di chat atau Anda screenshot di mana di itu Anda di apa di peserta Webex ya. Penting ya. Di tugas-tugas nanti kita akan hitung di sini. Tugas-tugas dan absen itu 10%, absen 5%, tugas-tugas 5%. Nah, bagaimana nilai akhir Anda? Nah, nilai akhir Anda ada di sini. Ini adalah nilai akhir Anda. Ini nilai rata-rata. Jika nilai rata-rata Anda di atas 80, Anda sudah otomatis dapat A. Di bawah sampai 79, Anda otomatis dapat B+. Pak, bagaimana kalau nilai saya 79,3 B+? Pak, bagaimana kalau nilai saya 79,6? Ya, kita masih bisa pertimbangkan ke A. Pakai pembulatan. Tuh. Ini nilai-nilai ini adalah nilai akhir hasil rata-rata semua. Tugas, absen, UTS, UAS, UP, semuanya. Jadi itu. Jadi ada semacam pembulatan. Ya. Kalau dulu kita zaman kuliah offline, ini ditandatangani oleh masing-masing komite kelas. Jadi kontrak-kontrak ini ditandatangani oleh masing-masing komite kelas. Zaman dulu kuliah offline. Ya. Tapi sekarang sih mungkin agak susah, tapi nggak tahu ya. Tapi sekarang ini sejak online ini nggak diminta lagi sih. Tapi kira-kira seperti itu. Ya. Itu kontrak kuliah. Bagaimana? Ada yang paham, ada yang bingung, ada yang nggak nyambung, ada yang ngantuk, ada yang setengah mimpi. Bagaimana? Mimpi ujian biokimia. Ada yang mimpi ujian biokimia, jangan sampai mimpi. Belum juga kuliahnya, belum mulai udah mimpi ujian. Ya. Aduh, saya nggak lulus biokimia. Ada yang mimpi lagi. Ya tidak, yang ayangkan kamu mimpi nggak lulus, ya kamu akan mengalami nggak lulus itu. Itu aja. Gini, guys. Ujian UTS itu nilainya bisa dua kemungkinan. Pertama, kita umumkan ke kalian nilai UTS. Tapi nilai itu akan fix, tidak bisa diubah lagi. Nah, ngerti maksud saya? Jadi misalnya si siapa? Si Made Gede
dia UTS dapat 40. Kalau itu diumumkan, udah dia nggak bisa diubah lagi. Si Made Gede dapat 40. Si siapa lagi nih? Si anak Agung misalnya dapat 60. Itu nggak bisa diubah lagi kalau diumumkan. Paham ya? Jadi nilai itu sudah tetap. Karena sudah diumumkan, nggak mungkin dong saya ubah lagi. Tapi kalau tidak diumumkan, ya kita masih bisa main-mainkan di akhir semester. Kita masih bisa markup sedikit nilai kalian, perhitungan tugas-tugas, absen, kita akan perhitungkan semua. Ya, misalnya si Made Gede, ya nilai UTS-nya dapat 40, UTS-nya dapat 70, nilai UP-nya, ujian praktikumnya dia dapat 80. Nah, kalau itu semua tidak diumumkan, kita masih bisa main-mainkan si Made Gede ini nilainya, ya kita usahakan dia dapat B lah. Jangan sampai C+. Saya menghindari biokimia dapat C+. Saya nggak mau kalian dapat C+ biokimia. Minimal B lah. Ya. Tapi tolong kalian juga bantu dengan UTS yang baik, nilai yang bagus. UTS semua akan diambil dari materi slide-slide. Kalau dari buku e-book mungkin ya itu 1 atau 2 lah. Juga dari pertanyaan-pertanyaan chat juga 1 atau 2. Ya, itu. Paham guys? Nah, sekarang tinggal kalian putuskan mau diumumkan atau tidak. UTS, UAS, UP mau diumumkan atau tidak. Putuskan deh, rembuk di grup. Ya rembukan aja di grup lain, gak usah di grup biokimia. Buat semacam voting di grup lain atau di mana lah. Nanti putuskan, Pak, kami semua sepakat kelas ABCD nilai UTS, UAS, UP jangan diumumkan. Oke. Tapi kalau pakai OASE ini berabe nih. Kalau UTS-nya pakai OASE berabe karena OASE akan otomatis mengumumkan hasil. Itu. Tapi kalau UTS-nya pakai Webex, ya dikasih soal lisan lah 5 misalnya. Kamu bisa take home UTS. Kamu bisa bongkar-bongkar buku. Ya itu kan nilainya masih bisa kita simpan, nggak diumumkan gitu. Ya guys ya. Itu ya. Jadi itu masih bisa disimpan-simpan, masih bisa kita akali. Ya. Halo Jessica Runtuh. Halo Jessica, bagaimana ngantuk ya? Udah ngopi belum Jessica? Udah minum jahe belum? Jahe seduh yang hangat-hangat. Ya. Ya begitu ya. Nah, nanti kalian ngembuk deh, apa mau diumumkan atau tidak. Tapi kadang-kadang beberapa dosen dia maunya UTS, UAS di Webex dan Webex itu jelek di OASE. OASE itu jeleknya dia akan otomatis mengumumkan nilai. Kalian bisa lihat di OASE kalian masing-masing. Oh, nilai UTS-nya Antonia dapat 60 misalnya. Nilai UAS-nya Antonia dapat 65. Dia akan otomatis. Jadi agak sulit gitu loh. Tapi kalau UTS-nya via Webex, nilai masih bisa saya simpan. Ya, nanti di akhir semester kalau misalnya si Antonia dia dapat C+, ya kita cobalah dengan absennya kita cek, dengan tugas-tugasnya kita cek dia ngumpulin apa enggak. Bisa lah kita dongkrak dia ke B. Gitu. Yang B juga gitu, ya kita bisa asal udah tapi B plusnya juga B plus yang mepet ya. C plus alhamdulillah, B alhamdulillah itu yang bisa didongkrak. Kalau C plusnya jauh di bawah, maaf aja guys, sulit itu mendongkraknya. Ya, itu. Yang ke A juga gitu. Misalnya si Antonia dapat nilai 79. Itu masih B plus. Tapi ya kita utak-atik lah. Kita lihat absennya, kehadirannya, kita lihat kelengkapan tugas-tugas yang dikasih, apakah dikumpulkan. Ya beranilah kita dongkrak ke 80,5. Udah itu. Ya, seperti itu kira-kira. Maksud saya. Ya juga Adelia juga sama. Ya, Adelia, halo Adelia. Salam kenal, halo Andien. Halo Pak, Salam kenal, salam kenal. Halo Gede, ini si Gede juga, Gede siapa nih? Nama Bali itu Gede, Made itu seabrek. Ya. Halo Akilah Fitri, bagaimana kabarnya? baik Pak. Halo Ayub Andreas, bagaimana kok Ayub?
Baik, Pak. Nah, kenal aja dari saya, ya. Saya Pak Iwan adalah koordinator biokimia 1. Dengan timnya itu bertiga, Prof. Suaksana, Pak Hamong, sama Ibu Agung. Ya, itu. Nah, jadi begitu. Nanti juga apa kontrak saya bagikan di grup. Ini akan saya stop sharing dulu. Oke. Nah, ini baru kita masuk ke topik sekarang, guys. Halo, nah ini. Apakah sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pendahuluan ya. Iya. Oke, pendahuluan. Nah, ini baru kita masuk topik sekarang. Sudah jam 9:30. Ini emang biokimia dia jatah kuliahnya 55 menit. 50 menit, sorry. Satu SKS itu 50 menit tatap muka. Sudah dibahas ya di ospek ya. Baik. Ini ada 3 buku keren biokimia. Ya, tapi bahasanya bahasa Inggris, maaf aja. Ya, mahasiswa belajarlah bahasa Inggris ya. Belajar bahasa Inggrisnya biokimia, belajar bahasa Inggrisnya fisiologi, ya kilah ya. Kilah juga harus bisa bahasa Inggris nih, ya juga Andien ya. Andien satwa, bukan apa? Bukan satu, oh salwa, sorry. Saya bacanya satwa, sorry Andien. Andien salwa Melia, namanya bagus. Ya, ini ada 3 buku. Anda bisa ambil buku ini di Google banyak. Anda bisa free download. Anda juga bisa download buku-buku di yang namanya PDF Drive. Ya, sebentar saya ini kan. Terus saya ketik di chat. Saya cari di Google. Tapi memang ini kebanyakan bukunya yang berbahasa Inggris. Terus saya udah ketik di chat tuh. Ya. Anda bisa cek di Google. Namanya PDF Drive. Tuh. Baik, kita akan masuk wawasan. Apa itu biokimia itu apa sih? Ini tiga bukunya, ya. Ini pertanyaan ini muncul bagi mereka yang baru pertama kali mengambil ilmu biokimia. Apa sih ilmu itu, biokimia itu? Nah, jawabannya sederhana. Biokimia ini kunci untuk memahami kehidupan. Karena tanpa biokimia tidak mungkin ada kehidupan. Kuncinya kehidupan itu biokimia. Semua kehidupan, tanaman, hewan, manusia, mikroba, semuanya melibatkan biokimia. Secara kasarnya biokimia itu adalah apa? Secara kasarnya dia adalah apa? Kimia dalam sistem biologi. Kasarnya dia di situ. Kasarnya ya. Kalau begitu bedanya sama kimia organik itu apa? Nah lain. Kimia organik ini dia mempelajari bahan-bahan yang dihasilkan oleh makhluk hidup pada awalnya. Nah mungkin Anda pernah dapat kimia organik di SMA, di mana awalnya manusia menemukan dalam air kencing itu ada bahan yang namanya urea atau ureum. Itu bahan limbah. Itu bahan buat pupuk. Ya. Dan akhirnya berkembang jadi ilmu kimia organik. Nah, kimia organik ini sebenarnya dia banyak mempelajari bahan-bahan non organik juga. Banyak juga dia pelajari seperti plastik. Tapi juga ada juga bahan-bahan asal organik yang dipelajari di kimia organik. Contohnya apa? Karet. Karet itu dari tanaman, organik dia. Ya. Obat-obatan. Obat-obatan banyak dari tanaman.
antibiotik penisilin itu dari mikroba. Itu bahan-bahan organik. Nah, akhirnya kimia organik perkembangannya luas. Dia berkembang jadi mempelajari apa bahan-bahan yang tersusun dari C, H, O, N, P, dan S. Ya, jadi dia menjadi luas. Dan akhirnya kimia organik itu berorientasi pada kimia industri. Dan dia ilmunya sudah menjadi luas. Nah, sekarang keterkaitan biokimia dan ilmu alam di kedokteran hewan itu apa? Kita sudah belajar di SMA mengenai apa? Mengenai ini, betul kan? Ini ilmu SMA Anda. Ada nggak di sini guys yang dari IPS? Halo guys, ada nggak yang dari IPS di sini? Ada nggak yang dari IPS? Iya, Pak. Jangan sampai ada ya karena bingung. Karena dulu pernah ada mahasiswa FKH dari IPS, saya bilang, loh kok kamu bisa masuk FKH dari IPS? Katanya dia ikut IPC. Apa tuh SBM IPC itu loh. Oh gitu, waduh. Dia hanya kebingungan sendiri. Apa tuh Pak, kimia itu mempelajari seperti apa? Waduh, ini kamu kelihatannya harus ikut kejar paket C yang SMA ini, saya bilang. Yang setahun itu. Pak, fisika tuh membahas apa loh? Waduh, saya bilang celaka ini. IPS salah jurusan nih. Nah itulah jeleknya IPC. Kalau anak IPA masuk ikut IPC, masuk ekonomi itu masih masuk akal. Bukannya kita sombong ya dengan ilmu IPA, enggak. Karena ilmu ekonomi tanpa Anda ini pun Anda masih bisa baca. Anda masuk ilmu hukum, anak IPA nggak masalah. Anda masih bisa pelajari ilmunya dengan membaca. Tapi kalau biologi, fisika, kimia itu ada praktikumnya yang tidak dipelajari di IPS. Ya, nah itu. Nah, dari ilmu-ilmu pengetahuan alam dasar ini yang Anda pelajari di SMA, kemudian ini menjadi ilmu-ilmu kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Jadi setelah Anda mempelajari setelah Anda SMA, Anda masuk sini, FK Anda mempelajari biokimia, masuklah ke pemahaman ilmu-ilmu kedokteran hewan di semester atas. Di semester berikutnya, ada mikrobiologi, ada imunologi, dan macam-macam. Ini ilmu-ilmu di semester 4, 5, atau 3, 4, 5 ke atas. Ya. Yang semuanya menuntut dasar-dasar biokimia. Nah, dari Anda belajar ilmu-ilmu ini sendiri, kemudian Anda akan menjadi apa? Akan menjadi dokter hewan. Anda lulus, Anda menjadi dokter hewan. Dokter hewan. Nah, yang namanya dokter hewan, dokter gigi, dokter manusia, dia harus tahu biokimia. Harus tahu. Mungkin nggak harus menguasai, tapi harus tahu. Pernah dengar dah yang namanya gula untuk buat kopi itu apa gitu loh. Saya tuh tahun 94, saya pernah uji anak mahasiswa koas. Pertanyaan sederhana, kamu kalau ngopi kan kamu pakai gula, gulanya itu apa ya nama gulanya? Dia baru dapat jawabannya sekitar seminggu tuh. Zaman itu jangan tanya Google, tahun 94. Cari, saya bilang. Dia baru dapat jawabannya setelah seminggu. Pak, gulanya sukrosa ya Pak? Iya. Nah zaman sekarang gampang, gula kopi kamu ketik di Google ketemu semua tuh. Iya kan? Tapi zaman itu, it's not so easy. Menjawab pertanyaan dosen zaman itu. Ya kita juga belajarnya it's not so easy. Karena belum ada Google. Zaman kalian udah beda. Makanya cepat, apa-apa bisa dapat dengan cepat. Itulah bedanya anak jadul sama anak zaman sekarang. Nah, dari dokter hewan, Anda bisa apa? Anda bisa melanjut. Mengambil ilmu-ilmu lanjutan. Banyak, apa aja? Nih. Biotek, biomedis, dan biofisika, bioinformatika, dan ilmu-ilmu bio lainnya bisa Anda ambil. Anda mengambil lanjutan S2 hukum, ya silakan ya, tapi kan sayang.
Kan ilmunya sudah nggak nyambung gitu. Anda mau ngambil S2 akuntansi, silakan aja, tapi ilmunya nggak nyambung. Ya, tuh, ilmunya nggak nyambung. Nah, ini kelihatan saya harus minta waktu dikit nih, waktu lebih dikit ya. Kok jam 4 habis ini juga Anda kan nggak ada kuliah lain kan? Ya, sampai jam 11 Anda nggak ada kuliah lain. Ya, mungkin saya sampai jam 10.04 lah. Mungkin. Ya. Oke, kita lihat fokus dasar biokimia. Apa kajiannya? Hanya ada 3 fokus. Kajian biokimia itu hanya ada 3 fokus. Apa? 3. Komunikasi dalam kehidupan, logika kehidupan, dan regulasi biokimiawi dalam kehidupan. Hanya ada 3. Bagaimana komunikasi dalam kehidupan? Kenapa otak kita tidak ada di dengkul dan dengkul kita tidak ada di kepala? Itu komunikasi kehidupan. Pada saat Anda dikandung oleh ibu Anda, dengkul Anda tuh nggak ada di kepala Anda. Atau otak ada di dengkul, enggak. Kecuali kalau ada salah komunikasi. Bisa ada anak kecil yang mulutnya tidak membuka mulutnya. Itu kesalahan komunikasi. Komunikasi dalam kehidupan itu penting. Ini komunikasi di tingkat molekul. Bukan komunikasi seperti kita ngomong kayak gini, bukan. Di tingkat molekul. Bagaimana organ hati itu adanya di perut, tidak di dada. Atau paru-paru adanya di dada, tidak di perut. Itu komunikasi pastikan benar. Dan kalau nanti Anda yang wanita menjadi ibu, pastikan saat Anda hamil. Komunikasinya benar di kehamilan Anda. Jangan sampai nanti anak Anda nggak tahu karuan. Nah, biokimia juga punya keistimewaan. Apa keistimewaan biokimia? Keistimewaannya apa? Itu apa? Molekul yang tidak hidup. Molekul kimia itu bahan mati, tidak hidup, tapi seolah-olah tampak hidup. Jadi molekul yang tidak hidup itu menjadi seolah-olah tampak hidup. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama. Kita tahu siapa yang mengatur itu, betul nggak? Ya? Kalau bangsa-bangsa yang nggak beragama, yang non agama, dia bilang ya ini yang diatur oleh sistem molekul, sistem komunikasi, jagat raya segala macam. Nah, kita nggak gitu. Kita tahu siapa yang ngatur itu. Ada sesuatu kekuatan di atas yang mengatur semuanya. Makanya hidup mati kita di tangan si pencipta kita. Ya, hidup mati kita di tangannya pencipta kita, itu aja. Apa sih kematian dari sudut pandang biokimia? Nah, apa tuh coba kematian dari sudut pandang biokimia? Penting sekali dipahami. Ya. Si Ayub pasti tahu tuh kematian dari sudut pandang biokimia. Apa tuh Ayub? Ayub Andreas. Coba renungkan ya Ayub ya. Kamu masih hidup sampai sekarang, kamu harus bersyukur. Ya Ayub ya. Baik, Pak. Juga nih si Andian juga. Ya. Ada suatu kekuatan maha besar yang mengatur biokimiawi kita. Tuh. Yang membuatnya kita bisa hidup. Saya aja masih bisa hidup sampai umur sekarang. Saya sudah sangat bersyukur. Saya lahir tahun 61. Saya masih bulan April. Saya masih hidup sampai tanggal hari ini masih bisa ngajak kalian tuh, buat saya udah suatu ucapan syukur yang luar biasa. Ya, ya karena akan ada saatnya kita semua nggak bisa lagi ya beraktivitas. Banyak dosen-dosen yang sudah meninggal gara-gara corona. Ya kan ada baca sendiri di koran. Profesor Anu di kedokteran dia meninggal karena corona. Ya, sudah selesai riwayatnya. Tapi ya saya merupakan satu orang yang sangat bersyukur sampai hari ini saya masih bisa mewariskan pengetahuan saya kepada kalian. Walaupun mungkin pengetahuan saya nggak ada apa-apanya. Ya, itu. Makanya saya mau buat hidup saya berguna buat banyak orang. Termasuk buat anak-anak saya. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Cakupannya apa?
Cakupan ilmu biokimia itu apa saja? Pertama, biokimia komparatif. Biokimia perbandingan. Nah, ini biokimia komparatif ini dekat dengan biokimia veteriner, biokimia kedokteran hewan ini dekat sekali. Ya, biokimia komparatif mempelajari proses biokimia dalam tubuh hewan yang berdaya guna untuk manusia. Ini keunikan biokimia kedokteran hewan. Apa tuh hewan itu? Dia juga pola hidupnya, pola dasar hidup sama seperti manusia, tapi dia nggak bisa apa? Hewan bisa berpikir nggak? Hewan memang punya insting, tapi dia bisa berpikir nggak? Coba kamu renungkan tuh, kalian renungkan, hewan bisa berpikir nggak? Dari kacamata biokimia. Dia memang punya insting, dia tahu kapan ada musuh, dia tahu. Kita belum tentu tahu kapan ada musuh kita. Tapi hewan tahu. Sapi dia tahu. Mungkin di belakang dia jauh sana ada seekor singa sedang ngintip, dia tahu. Tapi kamu kok di hutan dilepas sendiri, kamu tahu ada harimau ngintip kamu di belakangmu, belum tentu. Ya, itulah hewan. Yang kedua, cakupannya adalah metode terapi. Terapi ini sekelompok metode yang bertujuan untuk proses penyembuhan hewan, termasuk manusia loh. Ya, termasuk manusia. Bertujuan untuk proses penyembuhan hewan, termasuk manusia. Ya. Metode terapi beda dengan makan obat lain. Terapi lebih luas. Anda berjemur pagi di cahaya matahari itu terapi. Jemur di pantai, pakai celana dalam tok, mandi matahari, itu terapi. Jangan siang kamu di pantai pakai celana dalam tok, mandi matahari, gosong kamu. Ya, itu terapi. Biokimia penyakit, nah bagaimana penyakit itu bisa terjadi? Bahas kejadian penyakit. Bagaimana penyakit itu bisa terjadi? Penyakit itu ada yang infeksius, ada yang tidak infeksius. Kencing manis adalah penyakit yang bukan infeksius. Kencing manis. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa kebanyakan makan gula? Bisa jadi. Tapi jangan salah, bisa juga penyebabnya makan makanan yang lain yang tidak layak dimakan. Seperti kadal, biawak, buaya. Itu kedepannya akan begitu. Udang juga, hati-hati kalian kalau makan daging udang. Udang juga itu bukan binatang yang layak makan sebenarnya. Tapi harganya mahal. Kok bisa ya? Udang itu cumi udang tuh hewan-hewan yang tidak layak dikonsumsi. Ya bolehlah sekali-kali, tapi jangan terlalu sering. Karena nanti masa tuamu akan bermasalah. Itu. Masa muda makan udang, makan cumi suka-suka, masa tua tunggu dulu. Ya. Itu akan membawa penyakit. Karena daging-daging mereka itu daging-dagingnya mengandung sampah. Udang, cumi itu hewan-hewan pemakan sampah di dasar lautan. Sama seperti lele. Itu memakan sampah di dasar danau. Siapa yang hobi makan lele sini? Andian hobi makan daging lele nggak, ikan lele? Andian? Tidak, Pak. Masa sih? Halo Nikomang, Komang siapa nih? Nikomang siapa Nikomang? Hobi makan daging lele nggak Nikomang? Halo Ingrid, hobi makan daging lele kah Ingrid? Ingrid Loren? Tidak, Dok. Tidak, Pak. Masa sih? Bukannya senang? Enggak, Pak. Martina, nah ini si Martina nih. Hobi makan lele pasti si Martina nih. Halo Martina. Masih mute masih ya. Gimana Martina hobi makan lele? Iya, Pak. Senang? Ya, nggak apa-apa sih, cuma hati-hati ya. Itu hewan-hewan yang tidak layak dikonsumsi. Bukan berarti nggak boleh, boleh sekali-kali boleh. Tapi hati-hati jangan kebanyakan. Ya, betul. Pengembangan bahan diagnostik, nah ini penting. Nah itu yang sedang ngetop sekarang adalah prinsip diagnostik COVID. Ya coba lihat tuh. Itu semua biokimia tuh. Bagaimana mengecek antigen, bagaimana mencek PCR,
Anda sudah sering dengar kan di COVID itu semua basicnya biokimia, dasarnya biokimia. Halo, apakah suara saya masih bagus, guys? Apakah suara saya masih cukup jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, sudah. Oke. Nanti di ini ya, dibilang ya kalau suara saya udah nggak jelas, ya saya akan matikan videonya. Ada juga biokimia di ilmu-ilmu biosains, ya, kelompok ilmu-ilmu biomedik. Ini adalah ilmu-ilmu yang menjembatani profesi dokter hewan dan profesi lain yang serupa. Anda pernah mendengar ini apa? One Health, satu sistem kesehatan. Pernah Anda dengar waktu ospek kemarin? Pernah disinggung nggak? One Health, di mana dokter hewan, profesi kesehatan saling bergabung untuk menjaga dunia ini supaya tetap dalam keadaan sehat. Lingkungan, manusia, ya. One Health, tahu kan One Health ya? Pernah ini nggak? Pernah disinggung nggak? Pernah, Ya. tapi tidak terlalu mendalam. Ya. Nah, saya tugaskan Anda coba cari lebih jauh ya One Health. Apa itu One Health? Cari ya. Nanti yang ngumpul saya kasih nilai. Yang nggak ngumpul nggak apa-apa. Ini bukan paksaan. Yang ngumpul yang bisa ngumpulin paper mengenai One Health ya 2 halaman, 3 halaman dalam PDF saya kasih nilai. Bisa dikirim di grup atau di japri ke saya. Cari ya di Google. Dan saya buat resume One Health. Jangan lupa nama NIM dan kelas. Ini saya suruh Anda buat beginian buat apa? Buat tabungan. Kalau nanti biokimia Anda jelek, nah tugas-tugas ini saya masih bisa pakai untuk mendongkrak nilai Anda. Tapi sekali lagi saya bilang ini nggak wajib. Nggak usah semua harus buat, kalau emang nggak mau nggak apa-apa. Cuma kalau kamu nanti nilaimu sekarat, cuma dari C plus udah deket ke B, saya bisa dongkrak. Ternyata dongkrak dengan absen, dengan tugas-tugas nggak cukup, nggak pakai apa lagi. Nah itu masuk tugas-tugas yang saya singgung tadi waktu di RPS dulu. Ya, waktu di kontrak. Ya. Anda bisa japri. Supaya nggak dicontek teman Anda. Ya, itu. Supaya nggak dicontek, Anda bisa japri ke saya. Saya akan cek tugasnya satu-satu. Siapa yang buat tugasnya asal-asalan, sama siapa yang buat tugasnya serius akan ketahuan. Paham ya? Bagi yang mau. Coba cari One Health lebih jauh lagi. Nah, sekarang target pembelajarannya apa? Biokimia itu tadi ada macam-macamnya, sekarang target pembelajaran. Target pembelajarannya itu apa? Yang sehat dan sakit. Dokter hewan harus bisa menetapkan status kesehatan hewan. Hewan sakit atau tidak. Berdasarkan biokimiawi tentunya. Ya. Anda harus bisa menetapkan status kesehatan hewan berdasarkan biokimiawi. Oh, ini anjing matanya kuning. Anda periksa biokimiawinya. Oh, ternyata bilirubin darahnya tinggi. Oh, dia menderita penyakit kekuningan. Walaupun penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin karena liver hatinya rusak atau macam-macam ya. Nah, yang kedua juga Anda bisa cek terapi dan segala aspeknya. Bagaimana tuh fisikokimiawi obat, peracikan obat, pengembangan bahan-bahan herbal menjadi obat, ini yang kita kenal sebagai nutraceutical, ya. Bahan-bahan herbal yang menjadi obat. Nutraceutical. Coba cari itu, apa itu nutraceutical? Ya.
Seperti tadi juga, seperti One Health juga. Anda mau cari, Anda mau kumpul boleh, cuma jangan lupa nama NIM kelas kalau dikumpul. Bisa beli japri. Kalau nggak mau ngumpul ya nggak apa-apa. Ya. Nutraceutical itu apa? Juga ada lagi terapi penyinaran, radioterapi. Ini radioterapi ini bukan terapi pakai TikTok ya, bukan loh ya. Yang sampai kalau pikir radioterapi pakai TikTok lagi, pakai apa? Pakai earphone, pakai headset. Bukan itu maksudnya. Radioterapi itu pakai sinar, bisa sinar matahari atau sinar buatan. Yang dipikir pakai TikTok, mentang-mentang radio pakai TikTok lagi nanti. Bukan ya, bukan TikTok itu. Nutrisi komparatif, nutrisi pada hewan itu bagaimana? Itu beda-beda, guys. Nutrisi untuk berbagai jenis hewan itu beda-beda. Hewan-hewan karnivora seperti anjing, kucing, sama karnivora seperti harimau itu udah beda. Anjing, kucing, hewan yang dekat dengan manusia. Makanannya sudah dimodif oleh manusia, anjing, kucing. Tapi harimau masih sulit memodif makanannya. Singa masih sulit. Ya. Belum lagi hewan-hewan bondin, biawak. Ya. Itu makanan masih alami mereka itu. Ular juga. Makanannya alami, dia harus hidup. Dia harus dikasih makanan hidup, anak ayam yang hidup kasih dia. Jangan ayam mati. Dia nggak akan makan. Kalaupun dia makan karena dia udah lapar itu. Kasih ayam yang hidup. Jadi dia punya sikap apa? Sikap memburu. Huntingnya itu dari ular yang apa? Yang dominan. Yang membuat dia happy. Dia tuh bisa hunting. Itu ular. Ada beberapa anak FKH piara ular dikasih, dia diberikan ayam yang udah mati, daging ayam yang dijual-jual. Saya bilang jangan, itu ular akan stres. Dan kalau dia stres, saya bisa gigit kamu loh. Kasih hewan hidup. Taruhlah anak tikus atau tikus-tikus besar, biar dia bisa hunting. Nah, hunting itu yang membuat dia puas. Tuh. Ya. Juga nutrisi-nutrisi komparatif nih untuk hewan-hewan bonbin yang kita kenal sebagai apa? Zoo animals. Ini masih belum terkuak dengan jelas. Nah, apa sakit pembelajaran biokimia, ilmu bedah, dampak proses pembedahan, pencangkokan organ terhadap biokimia itu bagaimana? Diagnosa secara biokimiawi, penerapan aspek-aspek biokimia. Kesehatan masyarakat veteriner ini penting, biokimia daging. Ibu-ibu yang suka belanja daging harus tahu nih. Halo girls, Anda calon ibu, Anda harus bisa melihat daging yang baik seperti apa. Nanti Anda dapat ilmunya. Saya cuma ngasih pancingan aja. Lintas disiplin iptek, kontribusi ilmu biokimia dalam segala aspek ilmu dan teknologi. Dalam tanaman, di mana-mana itu biokimia bermain. Karena ada juga biokimia tanaman. Saya nggak singgung di sini biokimia tanaman. Karena kita biokimia hewan. Dan juga pengembangan ilmu kedokteran hewan. Apa saja obat. Nah, ilmu-ilmu lain terkait dengan biokimia apa saja? Biokimia pangan. Dia mempelajari bahan pangan. Kepada hewan, biokimia pakan. Mempelajari bahan-bahan pakan hewan. Pada manusia, biokimia pangan. Jangan terbalik ya ngomongnya. Nanti buat manusia pakan lagi. Terbalik itu. Ada juga biokimia nutrisi. Apa bedanya biokimia nutrisi sama biokimia pangan? Nah, biokimia nutrisi itu dia membahas berbagai bahan nutrisi yang ada di bahan pangan. Ada vitaminnya, ada karbonnya, ya. Itu dibahas. Ada lagi apa? Biokimia lingkungan. Membahas lingkungan. Apakah lingkungannya baik atau tidak? Bagaimana kebutuhan BOD airnya bagaimana? Kebutuhan oksigen airnya bagaimana? Itu biokimia. Dibahas biokimia. Biokimia tanaman. Ini yang saya singgung tadi. Dia membahas berbagai reaksi sifat biokimia di tanaman. Nah, ini khusus mungkin untuk orang-orang pertanian, untuk biologi. Kita singgah. Biomaterial. Material-material asal bahan hayati yang cocok pada manusia. Contohnya apa? Gigi. Gigi palsu. Nah, bisa nggak buat gigi palsu dari gigi sapi? Bisa nggak membuat gigi palsu? Pasti bisa, tapi cocok kan dengan
manusianya. Nah, ini dibahas di biomaterial. Nah, gigi sapi itu kan kalau di rumah potong hewan dibuang-buang tuh. Giginya bisa diambil dipakai untuk pembuatan gigi palsu manusia. Ya. Sama-sama bahan dari makhluk hidup. Ada lagi yang satu lagi yang terakhir bioinformatika. Apa itu bioinformatika? Nah, dia ini penggunaan piranti lunak komputer ya untuk membantu pengembangan biologi termasuk biokimia. Bioinformatika. Ya. Itu cakupan ilmu biokimia. Nah, sekarang apa nih? Revolusi industri. Apa tuh? Revolusi industri. 4.0. Di mana kontribusi biokimia dalam revolusi industri? Sama jelas. Apa? Internet of Things, IoT. Anda semua sudah paham kan ya? Semuanya apa-apa bermain di internet. Tidak ada kehidupan tanpa internet sekarang. Coba WA. Internetnya putus dikit aja sudah selesai WA-mu. Facebook. Apalagi? Insta. Telegram. Internet putus saja sudah selesai. Yang kedua masalah apa? Yang pertama masalah internet. Jadi segala sesuatunya melibatkan internet. Internet of Things. Aspek kehidupan manusia dikontrol oleh internet. Kamu bayar-bayar aja pakai internet sekarang. Hati-hati itu. Jangan punya mental gratisan. Ya. Waduh ada wifi-nya asik nih, tunggu dulu. Itu wifi mana? Wifi umum bahaya. Kamu transaksi keuangan di wifi umum habis tabunganmu. Dihack oleh siapa yang nggak jelas. Pastikan pakai kartu kita sendiri, pakai paket kita. Jangan terlalu mengandalkan wifi umum. Kalau kamu di rumah punya wifi yang gunakan cuma sekitar 3 orang, mungkin masih oke lah. Ya, hati-hati dengan wifi umum di resto-resto, di kafe-kafe. Jangan tertarik punya mental mumpung gratis, mumpung murah. Jangan punya mental seperti itu. Ya. Kedua apa? Soal masalah big data dan security. Data ini sangat banyak sekali sekarang. Data perusahaan, data ekonomi, data COVID. Nah, bagaimana nih mengamankan data-data itu? Soal penyimpanannya bagaimana? Soal keamanannya bagaimana? Ini data di sini maksudnya data biokimia, data genetik hewan-hewan asli Indonesia itu bagaimana keamanannya? Big data dalam biologi. Nah, big data dalam biologi ini terkait masalah apa? Masalah hak. Indonesia punya hewan-hewan unik. Ada anoa, ada apa lagi tuh? Hewan-hewan unik Indonesia. Coba perhatikan. Itu data biologinya penting untuk disimpan baik-baik. Jangan sampai diambil pihak asing. Plasma nutfah, bahan-bahan obat seperti apa? Kayu bajakah itu bahan-bahan data biologi semua itu. Belum lagi apa? Sistem literasi baru. Nah, sistem literasi orang Indonesia memang semua sudah boleh dikatakan semua sudah bebas buta huruf. Tapi mereka belum semuanya menguasai sistem literasi. Baru sekitar 50% menurut Prabowo. Indonesia nih yang paham literasi. Lebihnya nggak paham. Makanya banyak hoax beredar dan langsung ditelan mentah-mentah. Coba Anda lihat. Hoax beredar ditelan mentah-mentah. Artinya apa? Literasi kita belum baik. Hoax disuruh jelek-jelekin Pak Jokowi. Semua ikut jelek-jelekin Pak Jokowi. Ya, literasinya belum baik. Masih belum paham literasi. Buta huruf adalah dasar untuk bebas buta huruf adalah dasar untuk memahami literasi. Apa literasi itu? Kemampuan mencerna kalimat, kemampuan mencerna suatu sederetan kalimat. Apa nih maksudnya? Boleh disebar atau enggak? Siapa di sini yang suka nulis-nuliskan pesan di WA? Kalau mau terhindar dari COVID, minum air kencingnya sendiri. Coba ada nggak tuh?
Hoax tuh. Mau terhindar dari COVID, minum air kencingnya sendiri. Ini sama kamu disebarin lagi. Masuk akal nggak tuh? Bagaimana literasi kalian terhadap gituan? Ya? Ada pesan beredar, mau bebas, mau terlindungi dari COVID, minum air kencing sendiri. Bagaimana Bunga Amelia? Menurut Anda Bunga Amelia? Halo Bunga Amelia. Bagaimana menurut Anda mencegah COVID dengan air kencing sendiri diminum? Bagaimana Halo, Bunga? Pak. Gimana Bunga? Apa mau minum air kencing sendiri supaya tidak terkena COVID? Hati-hati terhadap Enggak, hoax. Pak. Iya, Pastikan Pak. literasi kalian baik. Pastikan literasi kalian baik. Ya, perubahan. Nah, ini semua namanya sebenarnya perubahan sistem. Internet ini bikin semuanya jadi berantakan kalau kita mau jujur. Pasar-pasar tradisional cepat atau lambat akan nggak laku. Orang bisa belanja sekarang pakai Gojek, iya kan? Ah, mas keluar rumah, suruh aja si Gojek belanja di swalayan. Pesan ini, pesan itu, pesan ini, pesan itu, bayar. Ke pasar tradisional mana becek, mana licin, kasih kok preset lagi. Iya kan? Pasar tradisional cepat atau lambat bisa sepi. Apalagi corona sekarang. Orang deket-deketan ke pasar tradisional nggak mau kalau yang paham. Kecuali yang nggak paham. Itu lagi, makanya itu sekarang kembali lagi ke literasi. Ya, ya ini. Ya. Ini penting sekali nih untuk dipahami. Ya. Segala sesuatunya menjadi lebih murah, bayangin. Coba Anda belanja online di Tokopedia. Beli apalah. Bandingkan dengan Anda belanja di toko. Untuk barang yang sama. Mana yang lebih murah? Coba perhatikan. Ada yang pernah coba itu? Belanja di Tokopedia, di Lazada, atau di mana lah. Apa? Sistem-sistem toko. Beli jas hujan motor lah. Pelindung motor, coba perhatikan. Beli di toko sama beli di Tokopedia mana yang lebih murah? Atau di Lazada? Atau di Shopee? Perhatikan, ada yang pernah? Di Maja Devi Damayanti bagaimana pernah belanja online? Maja Devi Damayanti belanja di Shopee, belanja di Pernah, Pak, mana? sering. Ya sering, waduh. Itu ada yang bebas ongkos kirim nggak? Itu ongkos kirimnya lumayan loh, Devi. Kamu beli Nyari barang, gratis ongkirnya, Pak. nah itu di Tokopedia saya sering pakai itu, tapi jadi minimal 50.000. Banyak ongkirnya gratis tuh. Jangan sampai beli barang harga barang 20.000, ongkos kirimnya 30.000, ya namanya juga bohong. Ya, Bunga bagaimana Bunga sering belanja online Bunga? Sering belanja online Bunga? Bagaimana Bunga? Saya nggak pernah belanja online, Pak. Masa sih baju-baju dalam cewek Bunga? Nggak pernah. Siapa tahu baju-baju Iya, yang nggak branded namanya fake. Pernah nggak Enggak, tuh? Pak. Nggak Oke. pernah. Enggak. Siapa yang suka belanja online di sini? Anak Agung nih, anak Agung siapa nih anak Agung nih? NIM 141 anak Agung. Suka belanja online cowok, beli baju-baju jaket, beli rompi online. Saya sering belanja Harganya online. murah loh. Iya, Harganya jauh lebih murah bisa di online. sudah. Makanya itu yang membuat toko-toko fisik banyak yang sepi kan? Ya enggak, sekarang ini segala sesuatu ini menjadi lebih murah dan mudah. Disruptive system. Ya. Segala sesuatunya bisa dilakukan di mana? Di tangan, in hand. Your life is in your hand. Kehidupanmu ada di tangan kamu. Kamu tinggal ketik HP, tek, 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 tek. Beli ini, beli itu, beli buku. Segala sesuatu diatur dari tangan. Masihkah perlu kuliah tatap muka fisik? Masihkah perlu kuliah onsite? Nah, itu pertanyaan sekarang. Enak mana? Enak kuliah ke kampus atau enak kuliah di Webex? Coba perhatikan tuh. Kamu di Webex di rumahmu, sebelah kamu kopi, kue, kan dosennya juga nggak lihat. Kalau dosennya lihat juga nggak apa-apa lah, namanya itu juga nggak masalah. Ya, oke. Meminimalisir resiko apa? Nah ini pakai drone.
Perang Dunia Ketiga pakai drone, menyerbu ke suatu tempat, menyerbu seorang teroris pakai drone. Walaupun ketembak ya dia paling dia hancur, tapi nggak ada nyawa. Jadi banyak sekali nih, ya data teknologi dan manusia, data biokimia sangat besar, big data, ya. Genom manusia juga terkait aspek etik. Ada mungkin genom manusia menyimpan berbagai kelemahan. Misalnya ada dua pasangan yang sudah jatuh cinta mau nikah. Oh ternyata pasangan si prianya bawa gen hemofilia. Pasangan ceweknya normal, tapi prianya punya gen hemofilia. Gimana kira-kira? Dilanjutkan nikahnya atau dilarang? Atau disarankan jangan? Nah itu, etik. Kode etik. Oh ternyata si Anu misalnya, si A, dia membawa gen hemofilia, dia membawa gen penyakit jantung, dia membawa gen kerusakan ginjal, dia naksir sama seorang cowok. Nah gimana tuh? Apakah lanjut pernikahannya atau disarankan jangan? Bagaimana? Maling zaman now, pencuri zaman sekarang apa sasarannya? Data, bukan telah dalam cewek. Maling dulu sasarannya telah dalam cewek. Tapi maling sekarang sasarannya data. Data keuanganmu. Sasaran mereka itu. Ya, maling jadul tahun 70-an sasaran telah dalam cewek, BH cewek itu maling-maling zaman jadul. Tapi sekarang nggak gitu, data sasarannya. Karena dari data dia bisa dapat sampai ratusan juta. Data-data. Karena apa? Penggunanya tidak bijak. Pengguna data tersebut nggak bijak. Pengguna HP tersebut nggak bijak. Transaksi keuangan kok pakai wifi umum. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini penting sekali gitu loh ya. Data biokimia masa depan dan datanya juga banyak nih. Data-data tanaman asal Indonesia. Kayu bajakah tuh katanya obat dewa tuh. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya. Kita ini masih bermental uang. Coba perhatikan. Kita harus bijak terhadap apa yang kita miliki. Data sapi Bali, data anoa, data hewan-hewan khas Indonesia. Kita harus bijak. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini kuliah ini sudah terakhir. Berapa lamanya? Satu jam 16 menit. Ada pertanyaan guys di sini? Halo. Apakah ada pertanyaan? Kuliah ini? Enggak, Pak. Tidak, Oke. Pak. Kalau enggak, saya akan tutup ya. Nanti kalian juga boleh close, tapi jangan lupa yang saya sampaikan, simpan chat. Screenshot participant. Itu nama Anda dari situ, itu sebagai bukti Anda absen di kuliah pertama ini yang kelas D. Ya. Nanti kalau Anda klik di Anda klik silang, Anda akan lihat. Ya. Jadi kalau Anda klik silang akan muncul end meeting. Dan di atasnya itu ada nama save meeting files. Ini kok pakai laptop loh. Ya, save meeting files. End meeting. End meeting sama leave meeting beda. Kalau end meeting, Anda keluar semua dari itu. Semua Anda keluar total. Tapi kalau leave meeting hanya Anda keluar sedangkan saya masih di sini. Ya, kalau Anda klik leave meeting, mungkin si Lorencia klik leave meeting hanya dia yang keluar. Kita masih di sini, masih di room ini. Tapi kalau si Lorencia end meeting, maka semua akan keluar semua. Ya. Paham ya? Jangan lupa save chat yang pakai komputer. Ya, nanti chat ini saya bagikan di grup nanti. Oke ya, selamat siang semua. Pastikan selalu sehat guys. Jaga protokol, jaga jarak, cuci tangan. Ya. Jangan makan di sembarang tempat, jangan ngumpul di kafe ya. Hati-hati ya, itu pesan saya. Oke, selamat siang semuanya. Kiranya semua selalu sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak.